Sempat menjadi pekerjaan rumah aparat kepolisian karena baru dilaporkan hampir 1 bulan sejak kematian korban. 4 pelaku akhirnya ditangkap Polsek Cibinong, Polres Cianjur, Jawa Barat. Kepada tim menyikap tabir TV One, 2 pelaku buka suara mengapa mereka menganiaya hingga akhirnya korban meregang nyawa. Saya ambil di kayu petai karena dia siap bawa parang, ya saya pukul tangannya. Pengennya mendapatkan keadilan yang berlaku di Indonesia. Sutar sebenarnya sudah dipasung oleh warga karena dianggap meresahkan. Namun Sutar kerap kali kabur dari lokasi pemasungan. Sejumlah warga yang resah kemudian menangkap Sutar. Namun Sutar melawan dengan parang. Tim menyingkap tabir TV One mencoba untuk menggali motif dari para pelaku penganiayaan yang menyebabkan Sutar meregang nyawa. Kepada kami, Mulyana menjelaskan secara lengkap pengejaran Sutar oleh sejumlah warga. Almarhum Sutar itu lepas dari kerangkeng ya Pak. Setelah itu lalu saya pergi ke rumah orang tua saya. Nah di sana udah ada Pak Poldes, lalu sama Pak Poldes itu disuruh dipinta bantuannya untuk mencari keberadaannya maksudnya Pak. Karena jalannya ada 2 bagian, lalu dibagi 2 tugas Pak. Saya dari arah jalan Waspada, yang rombongan yang satu lagi jalan arah Giri Mukti. Pertama nyampe itu Jajat, terus saya Pak, terus Hanipan sama Yusuf. Ya saya tungguin Pak. Ya, setelah saya ditungguin, dia itu ambil parang Pak. Saya berpikir itu buah si malakama Pak. Kalau saya dibiarin, bisa-bisa saya pribadi yang kena bacok Pak. Kebetulan itu ada sejenis kayu bakar Pak. Saya ambil, ya saya pukul tangannya. Lalu si parangnya jatuh, saya pukul lagi tangan yang sebelah sini. Lalu saya pegangin si sarung karena dia pakai sarung Pak. Pakai sarung, lalu dibelakangin, saya pukul lagi sebelah sini Pak. Setelah itu saya bawa ke jalan. Di jalan ada Hanipan sama Muhammad Yusuf. Setelah itu ya kenalah sama Muhammad Yusuf, kenalah bacokan Pak. Setelah itu lalu datanglah Pak Jajat karena dia masih merontak-rontak Pak. Lalu si tangannya diginiin, lalu diikat. Ya. Menurut Mulyana, Sutar sehari-harinya kerap membantu orang tua Mulyana mengurus kebun. Sutar juga sempat mengancam adik Mulyana. Lagi kerja di kebun, berdua sama adik saya Pak. Si adik saya, Pak tolong. Dilihat dari sana Sutar orang bawa parang. Tapi sama bapak saya disamperin, mau dibikinin kopi, mau dikasih rokok. Sudah gitu dia mulai nafsunya lemah. Tersangka lain yang kami temui adalah Jajat. Ia berperan membantu Mulyana menganiaya Sutar. Di situ Sutar ada di koredan, Sutar posisi lagi duduk, lagi membelakangi jalan gitu. Mulyana turun dari motor menyamparkan Sutar. Di situ saya langsung lari ke arah kebun saya untuk mencari sinyal, untuk menginformasikan ke aparat desa. Dikirain saya, jadi posisi Sutar ada yang menunggu Mulyana, apalagi yang 2 di belakang. Jadi perhitungan saya Sutar nggak akan kemana-mana gitu, ditangkapnya sama aparat.
Saat kejadian, Jajat sebenarnya berada jauh dari Mulyana. Namun karena Sutar terus melawan, Jajat akhirnya membantu Mulyana mengikat tangan Sutar. Saya melihat darah di punggung, saya kasihan lah sama orang itu gitu, sama Sutar. Tapi dia masih berontak. Nah, saya mengikat tangannya gitu, membantu. Misteri kematian Sutar, orang dengan gangguan jiwa, menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian Resor Cianjur. Hampir sebulan sejak kematiannya, keluarga baru memberanikan diri melapor ke polisi.